7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam minggu-minggu ini? Boleh saya lihat tangannya? Puji Tuhan, luar biasa. Boleh berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Yesus pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita di hadapannya bersama-sama, katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari saja Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang menyembuhkan semua sakitku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan segala pujian dan syukur. Kami mengucap syukur Tuhan
seumur hidupku. Sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia, kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami memuji-Mu Yesus, haleluya. Naikkan ucapan syukur di hadapannya pagi hari ini. Shanggala rama 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 rama, Shanggala rama rama rama, Shanggala rama rama rama. Segala pujian dan syukur Hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Hanya layak bagi-Mu, ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi dengan semangat, sekali lagi katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Sekali lagi ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan sementara pujian dinaikkan, kami percaya ada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kami bangga kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang siap bersuka cita di dalam Tuhan? Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Dia. Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai dengan hari ini? Amin. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah
terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Dengan iman katakan, hidupku penuh mujizat. Yeay, haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Bersama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari dengan iman katakan, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sekali lagi katakan, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Yeay, bersama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, amin, kemuliaan-Mu atas. Sekali lagi katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu keajaiban dalam hidupku Tuhan. Lakukanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Yeay. Tetap bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kemuliaan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bersama-sama katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali bersama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama-sama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari saja kita berbagi begini bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, benar Tuhan. ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Sembah dia, sembah dia. Tiada sepertimu. Bapak. Sungguh kami hanya mau memuji-Mu saja ya Tuhan. Sungguh kami hanya mau memuji-Mu saja ya Tuhan seumur hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan hari ini, sampai kapanpun kami hanya mau memuji-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar berbelas kasihan kepada orang lain Tuhan. Kami akan belajar terus bermurah hati kepada yang lain, karena Engkau terus berbelas kasih kepada kami. Engkau terus bermurah hati kepada kami sampai hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami. Kalau hari ini Tuhan ada keluarga kami yang sakit, yang lemah tubuhnya Tuhan, biarlah Kau kuatkan Tuhan. Biarlah mujizat kesembuhan hadir pagi ini Tuhan. Semua yang sakit akan berkata, saya sudah sembuh ya Tuhan. Biarlah semua yang lemah berkata, saya sudah kuat hari ini Tuhan. Tuhan, kami butuh mujizat-Mu pagi hari ini. Biarlah tangan-Mu terulur Tuhan buat kami semuanya, baik kami yang ibadah onsite maupun ibadah online ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur Tuhan buat kami semuanya. Pagi hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana untuk kami terus bisa berbelas kasih Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Dan pagi hari ini kami belajar Tuhan, ajari hamba-Mu berbicara sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Bapa. Ajari hamba-Mu berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Berikanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian pagi hari ini. Biar semua kami tidak ada yang terlewatkan, baik ibadah online maupun ibadah onsite. Hari ini lidah bibir kami, hati kami, roh kami berkata, hari ini adalah hari ucapan syukur yang luar biasa buat kami. Hari ini adalah hari mujizat besar terjadi dalam keluarga kami. Hari ini adalah kesembuhan yang dahsyat terjadi dalam keluarga kami. Hari ini adalah hari yang Tuhan beri buat kami mengalami Engkau lewat roh dan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu semua orang yang mengandalkan Engkau saja tidak akan pernah dikecewakannya. Dan pagi hari ini kita yang sungguh-sungguh belajar mengucap syukur, benar-benar ingat akan kasih-Nya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, hari ini harinya Tuhan yang luar biasa, amin. Shalom. Silakan duduk dalam kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita sharing, kita belajar sama-sama dengan tema berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Mari kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kalau Anda ingin melihat sebelumnya, intro awalnya, Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lampir Tengah Raya kemarin jam 5 pagi dalam program Selamat Pagi Sahabat tanggal 26 Juli kemarin. Nah, hari ini saya akan lanjutkan bagaimana kita bisa berbahagia dengan berbelas kasih, karena firman berkata, berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Matius 5 ayat 7 dikatakan berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan.
Apa perbedaan belas kasihan di terjemahan baru edisi 2 dengan terjemahan baru edisi pertama walaupun ayatnya sama di Matius 5 ayat 7. Kalau Anda lihat di Matius 5 ayat 7, kalau yang versi terjemahan baru versi yang pertama berbunyi, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu bedanya di mana berbelas kasih dengan bermurah hati? Sebenarnya konsepnya sama, Saudara. Sebenarnya konsepnya itu sama, yaitu murah hati atau belas kasihan itu sama. Istilah yang digunakan itu menggambarkan sikap Anda dan saya yang penuh welas asih, penuh belas kasihan. Sikap ingin meringankan penderitaan orang lain, Saudara. Itulah kenapa meskipun menggunakan kata yang berbeda, tapi terjemahan baru edisi 1 dan edisi 2, itu makna yang ingin disampaikan dalam kedua terjemahan itu sama. Berbelas kasih dalam konteks ini artinya punya rasa iba, punya keinginan untuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan, menolong orang yang sedang mengalami penderitaan. Murah hati itu kan juga mengandung yang namanya sikap dermawan, suka berderma, dermawan. Orang yang dermawan itu kan murah hati, penuh kasih terhadap sesama. Secara sederhana, baik keduanya, terjemahan baru edisi 1 maupun edisi 2, menunjuk kepada belas kasihan. Nah, kita perlu sadar, kalau Anda lihat ada 3 poin yang kita akan bahas. Poin yang pertama, kita perlu berbelas kasih, kita perlu bermurah hati. Yang pertama baca yang keras, karena apa Saudara? Karena Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya kepada hidup Anda dan saya. Bukan karena kita dianggap dibutuhkan Tuhan, supaya kita masuk surga, supaya kita nanti umurnya panjang. Loh bukan itu sudah tidak ada hubungannya. Loh kan aku kan tabur tuai, ya betul tabur tuai, tapi sebenarnya yang paling penting adalah karena Tuhan sudah menunjukkan kemurahannya, sudah menunjukkan belas kasihnya kepada kita duluan, Saudara. Itulah kenapa Matius 18. Kalau Anda ini belajar, Anda baca, coba dibuka di ayat 24 sampai 30, 32 sampai 33, Anda akan paham kenapa ayat 33-nya kok ngomongnya kayak gini gitu kan. Matius 18 ayat 24 sampai 30 dikatakan gini, setelah ia mulai mengadakan perhitungan, ada orang itu utangnya 10.000 talenta, Saudara. Itu bayangkan ya, kalau Anda kenal sama orang utangnya 10.000 talenta. Lalu di ayat 25 ngomong gini, tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Loh, saya iso bayar utang, yang dijual itu bukan barangnya, Saudara. Karena barangnya enggak ada harganya, akhirnya yang dijual itu adalah anak istrinya. Dan segala miliknya ditumpuk kabeh, sak anak bojone, sak segala harta benda ditumpuk kabeh untuk membayar utang. Lalu ayat 26 itu kalau Anda baca, lalu sujudlah hamba itu menyembah raja, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Saudara, orang tuh ya kalau memang dia betul-betul enggak bisa bayar, dia memang enggak ada solusi. Lah yang keluar ya pasti kayak gitu, masa anak istrinya dijual semuanya, ya enggak ada solusi. Makanya dia sampai sujud nyembah, sabar ya, segala utangku akan kulunasi. Ayat 27 ngomong gini, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya, sudah dibebaskan, dihapuskan pula utangnya. Wis kowe ra diutang ambek aku. Tapi perhatikan ayat 28, manusia itu tidak sadar kalau dia itu sudah dikasih banyak pengampunan, kadang-kadang ngelunjak. Ayat 28 ngomong apa? Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain. Hamba lain tuh ya orangnya sepantaran dia, kastanya sama dengan dia, rakyat biasa. Hamba lain yang utangnya berapa Saudara? 100 dinar. Dia utangnya berapa? Oh wes lari kabeh. Berapa Saudara? 10.000
talenta, bukan dinar saudara, 10.000 talenta. Sedangkan dia sama hamba lain utangnya berapa? 100 dinar. Nanti tak aja hitung-hitungan, tenang aja. Ia menangkap dan mencekik kawannya. Wedian raja we penguasa negara we rak nyekik. DE sing utang 100 dinar cekik. Coba Anda ngomong sama kiri kanannya, kita tak cekek gelem ora? Ngomong, lah aku ora utang ambek kowe yo. Kok nekek-nekek gitu kan. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu. Sama enggak saudara? Sama. Sujud juga sama. Orang kalau melakukan itu, maka orang lain akan menghidupkan Anda juga. Dia sujud sama raja, orang lain juga sujud sama dia. Anda ngeritik orang lain akan ngeritik lebih pedas dibandingkan omongan Anda. Hati-hati. Ayat 30 dikatakan apa? Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu. Kawan loh saudara. Ngomong kiri kanannya, kau kawanku bukan. Bukan aku bapakmu. Oh ya Pak, sorry Pak. Gitu kan. Ayat 32 dikatakan, ayat 30 dikatakan, tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Ayat 32 baca yang keras, kemudian raja itu menyuruh manggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Ayat 33 baca yang keras. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara tak aja hitung-hitungan sekarang. Dawa hitungan ini. Nek perkara duit aku dawa banget. Dawa banget. Orang kayak saya itu kan selalu ngitungnya detail. Wajah saya itu wajah menghitung. Untuk tahu berapa persen 100 dinar sama 10.000 talenta. Pertama nih ya, Anda jangan mikir utang Anda masing-masing, kan? Anda harus mikir kok mulai mangan apa ya, usah, daripada Anda malah kehilangan iki. Dalam konteks Alkitab, 1 dinar adalah upah kerja sehari. Sekarang hari kerja 1 hari berapa saudara? Hari kerja 1 hari itu upahnya berapa? 50.000 kebesaran apa kekecilan? Apa? Kekecilan. 100.000 masuk akal ya. Masuk akal. Kalau UMR 3 juta dibanding 30 ya berarti 100.000 gitu aja lah ya, paling gampang ya. Supaya Anda enggak wow ya wis anggapan 50.000. Supaya Anda mikirnya oh direken separuh nih. Nanti kita ngomong belak-belakan kan. Nanti Anda tak kayak ising 100.000 Anda mendelik kabeh. Tak potong 50% 50.000 itu. 1 dinar adalah upah kerja sehari. Oke, 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Ngomong yang keras 2 3 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Itu kalau betul-betul dibuat kerja sehari kira-kira 16 tahun lebih, saudara. Itu baru kerja, itu baru bisa bayar. Itu kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, itu sekitar kurang lebih 16 sampai 17 tahun, saudara. Jadi 10.000 talenta itu adalah 60 juta dinar. Berapa saudara? 60 juta dinar. Karena 1 talenta sama dengan 6.000. Karena 10.000 utangnya sama raja, berarti berapa? 60 juta dinar. Yang paham katakan saya mulai paham Pak. Oke. Berarti utangnya temannya 100 dinar itu berapa persen saudara? 100 dibagi 60 juta, kan dinar sama dinar kan? 100 dinar dibagi 60 juta kali 100%. Anda tahu jawabannya berapa? 0,000167%. Kuwi wae nganggo nyekik lho saudara. Edan.
Raja lho diutangi sakmono wae ora nyekik kok. Temennya utang cuman 100 dinar pakai nyekik segala, Saudara. Anda bisa bayangkan kalau dikonversi ke rupiah, Saudara. Kalau satu hari kerja 50.000 rupiah, kalau kita kalikan 60 juta dinar, kan upah satu hari kan 1 dinar kan. 60 juta dinar kali 50.000 adalah 3 triliun. Siapa di tempat ini yang punya utang 3 triliun angkat tangan? Pasti enggak ada, ya kan? Kalau ada kan Anda pasti mutah geteh, ya kan? Kepala saya pusing Pak, saya harus butuh obat tidur, gitu kan? Tapi saya jamin kalau ada suatu hari nanti Anda tak beritahu, ya berarti Anda kelihatannya bakal diampuni. Wong 3 triliun jadi diampuni apalagi cuma beberapa miliar, ya kan? Enteng. Ngomong kiri kanannya, hutangnya papa mama itu kecil. Amin Saudara, amin? Amin. Itu kalau 50.000 sehari, kalau 100.000 sehari upahnya orang-orang itu berarti berapa Saudara? 6 triliun Saudara. Sementara Anda tahu 100 dinar itu berapa? Kalau dianggap 50.000 itu berarti cuma berapa? 5 juta rupiah Saudara. Edan. Nek satu hari upah kerja itu 100.000 berarti cuma berapa Pak Budiman? 10 juta. Lah wong 6 triliun sampai nyembah ngene aku enggak bisa bayar, sabar dulu aja rajane mengampuni kok 6 triliun kok. Nek rupiah loh Saudara. Lah wong 10 juta kok katek nekek barang. Makanya Anda harus paham, dosa Anda dan saya kepada Tuhan itu selalu jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa kita kepada sesama. Ngomong kiri kanannya, dosa saya kepada kamu, mamahku tercinta, istriku yang luar biasa cantik, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dosa kita kepada Tuhan yang juga katakan yes. Ampuni aku ya sayang. Ngomong kiri kanan sama istrinya, ampuni aku ya. Ya kan? Sekarang gantian istrinya. Idem. Kan beres. Wong podo ya kan? Saudara, kadang-kadang tuh sama manusia tuh kita selalu berbuat dosa setiap saat kepada sesama. Apalagi kepada Tuhan gitu ya. Makanya enggak perlu besar-besarkan. Karena Tuhan itu sudah menunjukkan kemurahannya itu sangat murah sampai kita itu ora dijak hitung-hitungan. Dijak hitung-hitungan ngeluh kabeh, Saudara. Tenan. Tanda-tanda bahwa Anda tuh berlaku belas kasih kepada orang. Kan ada tanda-tandanya. Itu sebetulnya detailnya kemarin waktu selamat pagi sahabat yang kemarin. Tapi hari ini ya saya akan ringkas saja. Tanda-tandanya yang pertama baca yang keras 2 3 Anda berlaku sabar. Itulah kenapa ayat 33 tadi di Matius 18 ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Tanda-tanda orang yang berlaku berbelas kasih, berlaku murah hati adalah kita berlaku sabar terhadap orang yang menjengkelkan. Yang kedua baca yang keras apa Saudara? Kita mengampuni orang yang bersalah. Bahkan ada yang ditanya, berapa kali Pak? 7 kali. Loh segena 70 kali 7 kali. Oh, hebat toh bendino Saudara. Dan yang ketiga apa Saudara? Kita membantu orang yang lemah. Kalau Anda pengen tahu detailnya, Anda dengarkan YouTube GPI Lantera yang kemarin. Tanggal 26 Saudara. Tuhan memberikan Anda dan saya perintah. Ini bukan saya himbau. Orang Saudara, perintah. Untuk berlaku berbelas kasihan. Berlaku bermurah hati. Karena Tuhan sudah menunjukkan kebaikan. Menunjukkan belas kasihan. Menunjukkan kemurahannya lebih dulu sama Anda dan saya. Kalau kita sulit berlaku murah hati, berlaku belas kasihan, maka Anda harus ingat baik-baik kasih kebaikan, kesabaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang masih ingat akan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara.
Mazmur 145 ayat 8 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Pernahkah kita mikir betapa besar kebaikan dan kemurahan Tuhan, betapa besar belas kasihan Tuhan yang telah dilimpahkan kepada Anda dan saya. Sekalipun kita masih punya banyak kekurangan, saudara. Anda melakukan banyak kesalahan di masa lampau dan saya beritahu Anda pasti melakukan banyak kesalahan di masa depan. Enggak cuma masa lampau, ke depannya pasti banyak. Anda dan saya masih bisa melakukan banyak kebodohan. Anda dan saya masih bisa ngambil jalannya sendiri dengan caranya sendiri. Kalau kita paham, kita ngerti betapa besar kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, itulah kenapa alasannya kenapa kita perlu berlaku belas kasih dan murah hati pada orang lain. Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai 5, lanjut ayat 7 dan langsung ayat 9. Baca yang keras. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Terus ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita, pakainya Taurat Musa, saudara, untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Wah, jian tenan rajane we. Yesusnya dites, Musa ngomong koyok gini, kan? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Nek main sama hukum kan selalu ngono, aku pengacara, pengadilan kan selalu ngono. Kitab KUHP, ya sekarepe kitab KUHP terserah lah. Iso me panganan se kitab KUHP carry, kan? Mangan sing enak. Ya nadanya biar sama-sama rendah. Kitab KUHP kan dibaca, pasal sekian, kan enak dengernya. Ngatek ngegas, kita KUHP mengatakan, hukum Taurat Musa mengatakan, nada ini seakan-akan koyok dek sing duwe donya, saudara. Santai gitu loh, ya kan? Ngomong kira ya, papa, mama. Loh, adik muda enggak ada tuh di sini tuh. Loh ada pak, sekolah minggu. Oh ya lali berarti aku. Ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ini terus-terusan saudara. Iki nek Yesus ning kono to nganggo kursi no, seandainya lungguh to, iku nek aku to terus-terusan takok, Taurat Musa ki ngomong ngene lho. Taurat Musa ngomong ngene. Aku langsung jukuk kursi tak lemparke sudah. Ngerti, memang budek aku iki gitu kan. Takok bolak-balik koyo wong budek kowe gitu kan. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ngamuk enggak Yesusnya sebetulnya? Dikatakan apa? Iya. Ya pun bangkit berdiri. Jadi hatiku rada gede. Berarti sebetulnya ini lempar kursi janjane, mungkin ngamuk mungkin ya. Cuma berhubung Yesus Kristus kan beda dengan Gustav Iskandar kan. Yesus ngadeg sadar orang ngamuk. Memang lolo ngono masih kan. Dia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu pada perempuan itu. Artinya apa? Nek memang Taurat Musa iki berguna, iku nek aku ya lepas kacamata dulu gitu. Dia tak pentelengi. Nek memang, jangan dianggap lebok nanti lho Pak. Aku cuma etok-etok. Wis mantel kamera wae. Nek memang kowe rak berdosa, lempar baru. Ngerti gak? Oh no. Pakai dulu. Artinya apa? Loh, kamu ngomong mbak aku Taurat Musa. Lah mbok pikir kowe kebal mbek Taurat Musa. Itu loh saudara. Anda pikir Anda kebal sama hukuman yang selama ini sudah Tuhan katakan sejak dulu kala. Enggak ada yang kebal saudara. Ngeri, ngamuk toh saudara, sampai bangkit toh. Kalau di terjemahan TB yang edisi 1 ayat 7 ngomong gini, Yesus berkata kepada mereka, yang TB 2 kan keras kan,
Yang TB1 ngomongnya agak halus. Yesus berkata kepada mereka, kamu benar, memang itulah hukumnya. Oh, halus. Memang benar hukumnya kayak Musa itu benar. Tetapi, itu yang TB1. Saudara. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Kayak itu. Terus ayat 9, baca yang keras. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, apa saudara? Pergilah mereka seorang demi seorang. Dimulai dari yang baru diklik kok ya bingung tuh ya. Lah, yang tua apa yang tertua? Yang tertua. Siapa di tempat ini paling tua angkat tangan? Enggak ada? Oh, saya 17 semua, Pak. Oh ya wis. Lah wong yang tertua zaman itu saja ora wani balang, Saudara. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Matius 7 ayat 4 sampai 5 ngomong apa? Orang yang suka tidak bermurah hati, enggak berbelas kasihan, itu ibaratnya kayak gini. Matius 7 ayat 4 sampai 5. Baca yang keras, 2, 3, bagaimanakah? Yang kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Ini bahasanya rodok tak kepo-kepoin, saudara. Maka di lain waktu Yesus berkata kepada mereka, kowe kok nak kepo-kepo banget nopo toh dengan masalah dan kehidupan orang lain itu kenapa? Sebelum kamu kepo-kepo masalah orang lain sama kehidupan orang lain, kamu mendapati serbuk kayu, serbuk gergaji dari mata saudaramu, ya toh. Kenapa itu tiang telepon nggone matamu kok tidak dicopot dulu? Betul tidak, Saudara? Gapura seketeng nggone matamu ku gapurane coplok dhisik. Baru kamu bisa membersihkan setitik serbuk gergaji tentang orang lain. Kita tuh lebih cenderung suka menilai orang lain dari kesalahan mereka. Cenderung lebih suka mencari kelemahan orang lain yang dia itu sebetulnya berjalan sudah bertatih-tatih. Wis ora kuat aku iki ngalami urip koyo ngene iki. Aku geleme ya ora koyo ngene. Tapi kok koyo ngene, sudah bukan hampir bolak-balik kesandung, ditolong lagi, jatuh lagi, ditolong lagi. Tapi orang lain tuh enggak nolong-nolong, cuman ngomong ini, wong jalan koyo wong ora niat urip, gitu. Sithik-sithik ndoyong, ora niat urip ngene. Saudara, Anda dan saya enggak boleh menilai orang sebelum kita memakai sepatunya orang itu. Coba pakaian jangan-jangan ono pinese, paku payung nang sikile dhek. Karena Anda enggak tahu. Mungkin sepatunya dia tuh memang membuat badannya sakit semua. Kalau memang Anda mau bantu tuh kok ke sepatu dong. Memang badan sepatunya sudah kayak gitu, nek enggak dikasih solnya tambah sakit kena panas. Dikasih sol pakune kegeden, no tancepan sithik-sithik. Anda enggak akan pernah tahu sebelum Anda mengangkat berat beban hidupnya orang itu, saudara. Itulah kenapa apa yang tersembunyi dalam kehidupan orang sampai orang itu bertatih-tatih, beban berat kehidupannya itu Anda enggak akan pernah tahu sebelum Anda memikulnya, saudara. Kalau Anda mikul, jangan-jangan Anda juga akan tersandung juga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, baca yang keras, 2, 3. Kita perlu berbelas kasih, berlaku bermurah hati karena kita akan butuh lebih banyak kemurahan kapan saudara? Di masa depan. Loh, kita berlaku baik sama orang sekarang tuh bukan untuk Anda itu menyelamatkan diri Anda sekarang loh. Bukan.
Anda tuh menyelamatkan dirimu di masa depan, saudara. Anda menyelamatkan orang lain, anaknya orang lain Anda bantu. Anda ngasih G50, siapa tahu ada orang nggak bisa bayar sekolah. Itu bukan karena memangnya aku badan sosial. Itu kan yang ngomongnya selalu. Itu tuh buat tujuannya kalau Anda punya anak suatu hari nanti. Jangan sampai Anda ngalami yang seperti dialami. Karena Anda sudah ngelurkan tangan. Maka Tuhan ngelurkan tangan. Yang paham katakan yes. Anda nolong orang sampai orang tuh nggak bisa makan. Itu bukan karena supaya ya nek kowe tak kayak mangan kan ra iso. Lho bukan. Begitu Anda tahu, ra iso mangan langsung kirim. Kenapa? Itu menyelamatkan diri kita sendiri sampai kapanpun kita nggak akan kekurangan makan. Kita akan disebut rumah roti yang juga katakan yes. Loh, saya ini kurus bukan karena kekurangan roti loh, saudara. Ya ampun Pak kok ngono kurus terus lembune kaya apa gitu kan. Baru 12 kilo, saudara. Saya percaya begitu berat saya 75 kilo tak traktir bakso kabeh, tenang aja. Wah langsung ini, tenan yo Pak Gembala, tenan yo. Yo. Satu orang jemaat ngajak selawe wong. Ki ono hampir 300 luwih. Kali no selawe, baksone kapok Pak Gembala. Kapok. Saya cuma ngomong ini, lapo kapok? Sing kapok kuwi sing masak. Siapa sing masak? Ya Bundara sama Bu Titin, saya nggak pusing saya. Yang pusing itu yang masak. Yang juga katakan yes. Jadi tiap hari Pak Andrian, tolong Pak Andrian aku sembah. Dibantu doa semoga Pak Gembala itu bisa 75 kilo ya Tuhan. Doakan sehat selalu. 75 kilo kalau perlu Tuhan sebelum Natalan. Jadi pas Natalan tuh hedian. Tampilannya, sopo to ki Brandon apa? Tadi saya kaget toh, Bundara ngomong, oh kokonya Brandon datang katanya. Terima kasih doa Anda, anak saya sudah sampai di Melbourne tadi jam 8:30. Puji Tuhan, koyok pasar nenggone Melbourne, rame. Kita perlu berlaku belas kasihan, berlaku murah hati. Karena kita akan membutuhkan lebih banyak kemurahan di masa depan. Tuhan tuh tidak hanya telah menunjukkan kepada Anda dan saya kemurahan di masa lalu. Biar aku pernah ditolong Tuhan, iya ngerti kabeh, rak cuman kowe tok. Tapi kita nih masih butuh kemurahan Tuhan di masa depan. Kita butuh lebih banyak belas kasihan Tuhan. Butuh lebih banyak kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang setuju katakan yes. Siapa yang sadar, saya cuma pengen tahu aja sih, tadi tahu diri apa tidak itu kan. Siapa yang sadar Anda butuh belas kasihan Tuhan sampai kapanpun, sampai meninggal dunia angkat tangan. Nerak sadar, rasa angkat tangan. Urusan aku kan. Saya hanya menyadarkan saja. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, kan? Berarti kan tahu diri, kita akan sadar. Yakobus 2 ayat 13 ngomong apa? Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Berarti kan baik-baik. Apa? Akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Medeni toh saudara. Iku nek dadi raja rak duwe belas kasihan toh. Wah, habis kita saudara. Wah, entek. Tapi belas kasihan dikatakan apa? Akan menang terhadap penghakiman. Ayat firman Tuhan yang kita baca barusan di Yakobus 2 ayat 13 menyatakan apabila kita berbelas kasihan, bermurah hati sama orang lain, Anda akan mendapatkan belas kasihan, mendapatkan kemurahan. Walaupun bukan orang Anda tolong langsung ngasih ke Anda. Tapi Anda mendapatkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang pertama. Anda mendapatkan belas kasihan dan kemurahan sesama yang lain. Yang nantinya bisa menolong Anda. Sebaliknya, apabila kita menolak memberi belas kasihan. Menolak memberi pengampunan kepada orang lain. Menolak memberi kemurahan hati pada orang lain. Maka Anda akan menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Saudara. Anda mungkin pernah ngomong gini, yo bapak enak nih ngomong.
Karena kita ini kan cenderungnya kan self defense, membela diri. Kowe ora ngerti biyene wong ki nyakiti atiku kaya apa. Ndak tahu, enak pendetane ngomong garek ngomong ngono tok. Anda nggak tahu seberapa besar kesalahan orang itu. Dia telah menyabik-nyabik perasaan saya, menghina saya, keluarga saya. Pokoknya aku rak sudi ngampuni dhek. Cuy katanya. Loh, saudara. Saya berharap, saya berdoa. Anda dan saya nggak pernah kalau sampai Anda tuh sampai cuy gitu ya. Saya berdoa, saya berharap kalau sampai kita wani koyo ngono, ndak sudi ngampuni orang lain, saya berharap, saya berdoa supaya Anda dan saya itu tidak melakukan kesalahan apapun di masa depan. Kenapa? Lu simpel. Kalau sampai kita melakukan kesalahan, habis enggak saudara? Yo habis. Nek sampai Anda sampai ngomong, ora sudi aku, ya aku berdoa semoga kowe ora melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun, apalagi berbuat dosa. Nek wong emosi ini, oh tenang, aku pasti bisa melakukan tidak berbuat dosa. Sapa dulu. Loh iki wis dosa iki. Sapa dulu kan dosa. Lah mbok pikir kowe ora sombong. Oh ngono ya? Lah iya, dosa pisan. Siji ya kan? Oh ngono ya? Lah iya. Oh ya medeni ya. Lah ya medeni, ya kan? Kalau Anda masih suka melakukan penghakiman yang tidak terbatas, tidak berbelas kasihan, tidak bermurah hati, itu Anda menolak untuk mengampuni orang lain. Sebenarnya, maaf loh saudara, Anda membakar jembatan Anda sendiri yang harusnya Anda lewati untuk masuk ke surga. Lah wong jembatan lebu surga kok malah mbok bakar. Ya malah nggak bisa toh saudara. Anda nggak bakalan masuk tuh ya, ngapain saudara? Markus 11 ayat 25-26 ngomong apa? Baca yang keras, jika kamu berdiri untuk berdoa, apa saudara? Ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah juga terhadap kamu, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Yang 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Itulah kenapa Matius 5 ayat 7 itu kan ngomongnya enak. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Selalu bahagia. Loh kowe kok dinyek-nyek mbek sedulur-sedulur kok kowe guyang-guyu tenang. Kowe kuwi janjane kok ya piye ya ora dianggap wong, kowe wonge baik digawe kalah-kalahan, kowe kok tetep guyang-guyu to lho. Patokanku cuman satu. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Anda perlu kemurahan Tuhan, saudara. Sebab kita tidak sempurna. Kita ini penuh kelemahan, kita pasti bisa melakukan kesalahan, kita bisa jatuh dalam dosa di masa depan. Maka Anda dan saya perlu berlaku murah hati, perlu berbelas kasihan pada orang lain. Kita mesti ingat pembalasan adalah punyanya siapa saudara? Punyanya Tuhan. Anda perlu berhati-hati menuntut keadilan dan pembalasan. Kalau kita selalu inginnya mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, maka tidak ada satupun dari kita ada di tempat ini karena enggak ada yang pantas untuk didapatkan. Loh, aku wes berusaha melayani Tuhan kok. Kurang apa aku? Pembangunan lo kurang pira wae. Wah, Dian, saudara beberapa dari Anda luar biasa, saudara. Ada beberapa jemaat saya enggak akan nyebutin lo yo, ngapain supaya Anda menuai itu. Wes kurangi pira sak tombo aku sih. Oh, ya kan? Tapi kita enggak boleh ngomong gini. Ya harusnya kan aku mendapatkan apa yang pantas. Wah, aku ngutangi pembangunan gereja, nek pembangunan rak diutangi terus meh dadi apa gereja iki kan? Sanda pulang ngomong, mari ngene kita yuk traktir yuk. Siapa ya kira-kira kita perlu traktir ya? Kita tunjukkan belas kasihan kepada orang-orang gereja GPI Lampert Tengah Raya. Wah, Anda mulai cerdas kabeh, dihitung kabeh belas kasihan dihitung kabeh. Sehingga Anda akan patut mendapatkan balasan dari Tuhan. Lu hati-hati. Kalau kita selalu ingin mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, sebenarnya enggak ada satupun yang dari kita yang bisa berada di sini. Kenapa? Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang pantas kita dapatkan. Loh kok bisa Pak? Kalau Tuhan memberikan pada kita yang pantas kita dapatkan, yang kita pantas dapatkan apa saudara? Penghukuman.
Betul nggak saudara? Dosa kabeh kok. Penghukuman, nggak ada yang pantas kita ini. Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang pantas kita dapatkan. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Yaitu apa? Pengampunan. Yang juga katakan yes. Bu, suamimu sudah diampuni, Bu? Jadi ibu sak ngene akeh ngomong ya cuma satu toh. Bu, suami Anda yang pernah bersalah sudah diampuni, Bu? Sudah? Diungkit enggak? Itu berbeda kasus Pak Pendeta. Antara pengampunan dengan pengungkitan itu kan beda. Katanya aja sudah berbeda ya. Karena kalau bojoku rak diungkit-ungkit, lupa daratan Pak Pendeta. Kenggong bahasa Indonesianya apa? Pura-pura rak ngerti nek pernah bersalah ambek aku katanya. Mbek mukanya koyo ngene. Itu bukan pengampunan, Bu. Kalau sudah mengampuni, lupakan. Amin. Coba dipeluk suaminya. Aku sudah melupakan kesalahanmu, sayang. Jawab. Tenane. Aja dingin dulu ya. Iya, wis salah. Pak, istrimu pernah salah? Ngetesnya gampang ya kan? Ngetesnya gampang, rak wani kabeh kok. Bapaknya ndi ono sing wani, rak wani. Istrimu pernah bersalah? Menang kabeh. Pek ndelok bojone. Istrinya ngene, terus. Ngomong ngono. Gen tanggamu sebelah krungu. Kowe ngerti ra sebelahmu kae krungu nek kowe ngomong aku pernah berdosa. Wah, ngeri. Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, yaitu pengampunan. Dan itulah kemurahan Tuhan, saudara. Berlaku belas kasih, bermurah hati itu kita memberikan kepada orang lain bukan apa yang pantas mereka dapatkan. Oh, kalau mereka tahu hukum penggel guantong leboke sumur semen pisahan itu kan. Ketika mereka jatuh, gagal menyakiti kita, mereka berulang kali nyakiti kita. Jangan berikan apa yang mereka pantas dapatkan. Jangan. Berlaku murah hati itu pada saat kita itu memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Yaitu apa? Pengampunan dan penerimaan. Ayo, aku bersalah ambek kowe yo. Wis salah. Rasa mbok anggap. Ayo. Nang gereja maneh. Ayo mangan-mangan. Tapi aku bersalah ambek kowe yo. Wis salah. Aku wis rasa mikir, aku wis lali. Enak, saudara. Yang dibutuhkan itu. Amin. Amin. Tapi utang tetap bayar, saudara ya. Nanti orang bank Anda langsung berikan surat resmi. Kop surat minta sama Mistika, GP Lampir Tengah Raya. Khotbah pendeta saya. Bahwa orang yang salah harus diampuni. Itulah yang namanya penerimaan. Jadi bank yang terhormat. Bank iki, hutangnya wakil banget. Saya mohon diberikan belas kasihan dan pengampunan. Maka Tuhan memberikan pengampunan pada bank Anda semuanya. Sekian, terima kasih. Tertanda Bapak X, tanda tangan mengetahui pendeta Gustav Iskandar. Oh, kurang ajar. Tapi kalau Anda melakukan itu rak popo, kita lihat tes hasilnya. Kalau memang itu diampuni semua, Anda kesaksian di sini 10 jam. Maka semua utang lunas yang juga katakan yes. Amin? Amin? Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Edan toh. Gelem aku. Edan. Manusia itu memang ngeri, hatinya ngeri loh. Wah, iki Anda mulai gini, enak tenan GP Lampir Tengah Raya. Aku telepon semua pengusaha yang berutang. Pak Pendeta, ada minyak urapan enggak? Ini utangnya banyak. Kasih itu, setelkan YouTube-nya Pak Pendeta tanggal 27 Juli. Kan? Buat surat. Kan? Saya menungso. Ya enggak apa-apa, coba aja dulu ya. Nanti kalau lunas Anda kesaksian. Bilang sama Mistika.
Utangku lunas, berapa? 30 miliar tuh. Saya langsung belajar. Ya apa caranya? Edan, aku sing khotbah ora ada utang sakmono. Ada utang sakmono lunas. Wah Pak, langsung Pak Budiman dari perbankan langsung membawa semua OJK nang kene kabeh. Wah, buyar kabeh. Pak OJK kayak kudu dengarkan khotbah ya kan? Dari pendeta saya. Bangi ini bangi. Lah aku sing lunasi sapa? Produk utang. Terus duitnya sapa sing balik gitu kan. Lah bang itu duit saka bunga malah dibayar kabeh. La ilaha illallah. Enak melu Yesus yo enak. Apa nek gembalane Gus Iskandar? Enak. Apa sing ora enak? Enak. Yang juga katakan yes. Edan tenan emang. Anda tuh ketawa sampai matanya keluar airnya semua, saya tuh sampai bingung. Ya aku ki janjane ki ya ora lucu loh, aku cuman biasa ngomong apa adanya. Kenyataan memang koyo ngono edan kabeh, Bang. Poin yang terakhir yang ketiga. Apa Saudara? Kita berlaku belas kasih, kita berlaku murah hati karena dengan berlaku belas kasih, berlaku murah hati membuat Anda lebih berbahagia. Siapa yang pengen lebih berbahagia angkat tangan? Oke, tapi efek sampingnya tambah lemu loh ya, ya. Anda pengen bahagia tapi tambah kurus? Mau? Angkat tangan. Oh, kan tambah bahagia tapi tambah kurus. Tenang Pak. Daftar dulu sama Bu Vera. Nanti kita cari waktu, saya akan mentoring Anda. Halo. Abu sakmene mentoring. Mari kita baca Kisah 20 ayat 35, Saudara. Kisah 20 ayat 35 ngomong apa? Orang-orang yang lemah, terus sebab Yahya telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, Saudara. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata ada lebih berbahagia memberi, yaitu bermurah hati daripada menerima. Orang-orang yang paling tidak berbahagia, orang-orang yang paling menyedihkan adalah orang yang suka nyimpan dendam kesalahan orang lain. Orang yang suka menolak mengampuni. Mereka tidak sadar bahwa kelakuan mereka itu justru merugikan dan menyakiti orang lain. Tapi yang paling parah, dia itu justru merugikan dan menyakiti dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17 ngomong apa? Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Berlaku murah hati itu suatu tindakan iman. Mau yang keras, tindakan iman. Untuk apa Saudara? Menyingkirkan ego. Sehingga Anda dan saya bisa keluar dari belenggu kita. Anda mau keluar dari belenggu kita, budel terus. Hari ini perhatikan baik-baik. Anda harus belajar berbelas kasih. Singkirkan ego. Berlaku murah hati. Itu sebuah tindakan iman. Loh aku ki boto. Ya tapi masih ada waktu kan. Ya memang sih. Uang ini kubutuhkan, tenaga ini kubutuhkan untuk besok atau besok lusa. Hari ini kamu masih punya tenaga atau untuk rakit nyawangi tenaga? Bisa. Kamu masih punya waktu atau untuk menghibur telepon rakit 5 menit? Bisa. Nah itu loh, berlaku murah hati. Kan tidak harus uang, perhatian bisa. Ya kan? Tenaga. Anda bisa lakukan kepada satu orang saja. Tidak usah 1 hari 1 bulan 1 saja. Tak beritahu, Anda lihat hasilnya. Itu tindakan iman untuk melihat, mendahulukan kepentingan orang lain. Tidak usah 1 hari 1, sebulan berapa orang Saudara? 1 saja. Itu terapi penyembuhan yang luar biasa. Untuk ngilangi stres Anda sendiri, ngilangi depresi Anda sendiri.
menghilangkan mental illness, kesakitan mental Anda. Berusaha diterapi dengan berbelas kasih pada orang lain, bermurah hati pada orang lain. Cari yang Anda memang butuhkan untuk Anda bisa menyembuhkan. Anda mengalami penyembuhan luar biasa. Ngilangi stres Anda sendiri, ngurangi depresi, ngurangi mental illness. Jangan lagi ngomong kasihani aku, ngerti ya posisiku. Loh, malah Anda gak sembuh-sembuh. Anda akan melihat awan depresi itu terangkat. Stresnya terangkat, terhempas dari jiwa Anda. Kalau Anda bisa melakukan hal-hal yang Anda lakukan seperti di bawah ini. Baca yang keras, pertama apa? Sabarlah kepada orang menjengkelkan. Yang kedua, maafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, bantulah orang yang lemah, yang terluka, yang dalam kebutuhan. Yang keempat, berdoalah, ucapkanlah berkat kepada musuh-musuh Anda. Tim pujian maju ke depan, Anda perlu berlaku murah hati sebab hanya itulah yang membuat kita bahagia. Ayat terakhir tadi pagi saya barusan dapat, Yesaya, tolong dibuka di Yesaya 58, ayat 9 sampai 10 saudara. Yesaya 58 ayat 9 sampai 10. Baca yang keras, 2-3, pada waktu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Terus, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Baca yang keras, yang antusias, ayat 10, baca yang keras, 2-3, apabila engkau menerangkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kalau Anda bermurah hati, berbelas kasihan, Alkitab berkata, kegelapan yang Anda lalui sekarang bisa jadi penyakit Anda loh saudara. Bisa jadi selama ini masalah keuangan gue surem terus, buntu terus, karena masih dalam kegelapan. Tapi kalau Anda bantu orang-orang yang tertindas, bantu orang-orang yang lapar, gak lagi nunjuk-nunjuk jari, gak lagi memfitnah, maka terangmu akan terbit. Dalam gelap itu terbit, maka kegelapan kita akan seperti rembang tengah hari. Yang juga katakan yes. Mari kita menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu semuanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. yes Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, katakan dengan iman. Kemurahan-Mu Ini kami Tuhan, lebih dari kemurahan-Mu yang memberi kami hidup Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pagi hari ini, kalau dalam hatimu berkata, ya Tuhan, Roh Kudus dengan jelas berkata, aku harus melakukan banyak kemurahhatian pada orang lain. Justru hari ini aku mendapatkan jalan yang selama ini aku nggak pernah pikirkan. Aku harus memperbanyak belas kasihan kepada orang lain. Ampuni aku Tuhan, orang yang egois ini, yang selalu merasa diri kami yang paling benar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang selalu memandang orang lain dengan kacamata kami sendiri. Hari ini aku mulai ngerti, banyak hal akan terjadi dalam minggu-minggu ke depan. Banyak kemurahan yang Tuhan curahkan dalam keluargaku hanya karena aku mau belajar berbelas kasihan untuk orang lain. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, ajari kami semua Tuhan untuk selalu berprasangka baik terhadap siapapun. Bahkan kalau sampai ada orang ngomong yang gak benar ataupun yang gak enak didengar, bahkan Roh Kudus dengan lembut berkata, jangan dengarkan yang tidak perlu didengarkan. Jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat oleh matamu. Jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Ampuni mereka, perhatikan mereka. Ajarlah generasi berikutnya, ajari anak kita untuk berani berbeda di tengah generasi yang semakin hari tidak semakin baik, semakin egois, semakin mau menang sendiri, semakin tidak menghormati kekudusan. Saudara, hari ini saya mengingatkan, Maria adalah teladan bahwa perempuan bisa dipakai Tuhan. Ketika perempuan itu memilih untuk taat dan hidupnya kudus. Pertanyaannya adalah, sudah
adakah wanita-wanita, anak-anak yang Anda dititipkan Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa, sudah menjadi wanita-wanita yang berani muncul hidup dalam kasih, dalam kuasa, dalam kekudusan, dalam belas kasih kepada yang lain. Kalau Anda ingin hidupmu mendapatkan kemurahan Tuhan, jadilah orang yang tetap berani tampil beda dibandingkan yang lain. Kalau hari ini, pagi ini Anda punya komitmen baru, setiap apapun yang Anda lakukan mulai hari ini, Anda selalu mikir, aku ini belas kasih enggak ya? Aku ini menghakimi enggak ya? Tapi hari ini Anda punya komitmen keluar dari acara, dari apapun, dari kuliah, dari pekerjaan, dari apapun, mulai pulang dari ibadah ini Anda punya komitmen. Aku mau berbelas kasihan, aku mau berlaku murah hati, karena kemurahan Tuhan lebih dari hidupku sepanjang umur. Kalau Anda yang mau, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Untuk kita sama-sama berdoa, Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Ajari kami Tuhan punya hati yang benar dalam berbelas kasihan. Ajari kami punya hati yang lapang dada, luas pemaaf, luas pengampunan Tuhan. Karena kami tahu kemurahan-Mu yang kami butuhkan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sambil mengucapkan syukur pada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Katakan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji-Mu, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita angkat tangan dan kita doa. Bapa kami yang kuat, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya memberikan kemurahan kita kepada orang yang membutuhkan. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari kita duduk sebentar untuk lihat pengumuman. Salam saudara-saudara sekalian, waktu yang telah diberikan kepada saya, terima kasih saya ucapkan untuk saya diberikan waktu untuk bersaksi atas kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tiada hentinya untuk saya dan keluarga saya. Saya mengenal Kristus Tuhan Yesus itu tahun 1990. Setelah itu saya ketemu Pak Agung dan saya bergumulan, saya berdoa dengan Tuhan, minta petunjuknya, dan saya diberi mimpi, saya ketemu ada seorang bapak keluar dari lubang jarum yang bersinar kemilau, dan dia keluar dengan mudah dan lubang itu menyempit lagi, melebar terus menyempit lagi. Dan saya percaya itu ada surga. Saya tanya sama Bapak, kenapa kok bisa keluar dan dengan mudah dan masuk? Kamu mau? Kalau kamu mau belajar ini, ternyata saya diberikan 10 syarat dalam Alkitab. Dan waktu itu saya tidak tahu. Saya benar-benar belum mengerti apa itu isi Alkitab. Waktu itu saya masih pacaran sama Pak Agung. Pak Agungnya datang, terus saya tanya, apakah di dalam Alkitabmu ada 10 syarat? Nah, saya tanya, ada gitu. Terus setelah itu saya yakin kalau ini memang jodoh saya, karena waktu itu saya sempat berdoa, sholat waktu itu kan masih Islam ya, sholat hajat waktu itu malam. Saya diberi mimpi itu, saya mempunyai keputusan bahwa memang ini jalan saya. Makanya setelah itu saya putuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan di dalam perjalanannya, saya tidak dengan mudah dan enak bersama Tuhan Yesus. Dengan pergumulan-pergumulannya, di mana waktu itu saya keluarga saya itu orang yang kecukupan, dan saya ikut suami yang kekurangan sama sekali. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini adalah proses dari perjalanan untuk mengenal lebih lanjut Tuhan Yesus. Dalam segala perkara saya selalu mengandalkan Tuhan, di mana untuk perjalanan itu saya berharap bahwa perjalanan Tuhan itu ada beserta Tuhan itu selalu ada dalam setiap perjalanan saya dan pergumulannya. Dan waktu itu anak saya sakit dan saya tidak mempunyai uang. Karena kan saya mau minta ke orang tua nggak berani, akhirnya saya mau pinjam ke tetangga, dan tetangga saya tidak ada yang meminjami. Karena saya ingin ke rumah ibu saya tidak punya ongkos. Tapi karena Tuhan bekerja, waktu saya pinjam itu saya pulang, dan saya bergumul sama Tuhan, saya berdoa, ada jalan keluar. Waktu saya berdoa, pintu itu ada yang notok. Tetangga saya yang tidak saya kunjungi untuk saya minta tolong, malah dia yang menolong saya. Saya diberi pertolongan waktu itu, dipinjemin 100.000 dan dikembalikan nanti kalau saya punya uang. Karena semua itu adalah kasih karunia Tuhan, di mana saya bisa membawa anak saya untuk berobat. Terus setelah itu saya berjalan waktu, di dalam perjalanan itu masih banyak sekali masalah ekonomi, sakit penyakit, dan biasa kan kalau keluarga kecil itu banyak sekali masalah yang kita hadapi, atau hubungan kita dengan suami. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Dengan setiap pagi saya bangun pagi untuk berdoa, memohon Tuhan bimbingan, dan perjalanannya itu disertai selalu. Dan disitulah saya merasakan kehadirannya Tuhan itu nyata di dalam segala perkara yang saya alami. Itu selalu Tuhan berikan jalan tepat pada waktunya. Dan waktu juga pernah waktu itu Pak Agung sakit sampai harus masuk rumah sakit, padahal saya tidak punya uang. Tapi di situ saya ingat ada seorang gembala yang menyatakan, dalam suka maupun duka kita harus tetap mengucap syukur. Disitulah saya selalu mengucap syukur. Padahal saya mengandalkan
Pak Agung yang memiliki rezeki yang diberikan Tuhan, tapi karena Pak Agung sakit, maka saya tidak ada rezeki yang datang. Tapi karena saya percaya dengan apa yang dikatakan gembala itu tentang firman itu, maka saya mengucap syukur. Di dalam perjalanan saya bolak-balik ke rumah sakit itu, saya dengan mengucap syukur, Tuhan, saya mengucap syukur, Tuhan, Kau punya rancangan, Kau punya jalan keluar dalam segala permasalahan ini, Tuhan, dan Kau cukupkan. Dan di dalam proses itu, saya dari hari pertama saya ke rumah sakit itu ada saja yang memberi uang saya untuk menebus obat, untuk biaya bensin, sampai Pak Agung itu keluar. Tuhan sudah sediakan. Disitulah saya merasakan kasih Tuhan yang tidak bisa saya pikirkan dari mana datangnya. Tapi karena kesetiaannya, maka saya mengalami semua proses itu. Sampai detik ini saya merasakan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya. Maupun suka, duka, Tuhan tetap ada. Dan di dalam pergumulan saya dalam kehidupan ini, saya selalu mengandalkan Dia. Waktu saya sedih, saya langsung duduk. Kalau sekiranya tidak ada jalan keluar, saya langsung diam, duduk dan berdoa serta memuji Dia. Hanya itu jalan buat memeringankan pikiran dan hati saya yang gundah. Di mana di dalam doa saya dan puji-pujian saya itulah Tuhan bekerja. Dia selalu memberikan apa yang aku butuhkan dan keluarga saya butuhkan, selalu datang tepat pada waktunya. Sampai untuk kontraan juga seperti itu, juga pergumulan saya seperti itu. Sampai detik ini kemarin saya menikahkan anak saya, itu saya tidak mempunyai uang berapapun, tapi puji Tuhan, anak saya dibimbing Tuhan untuk selalu nabung. Dan untuk pernikahan itu biaya semuanya dibiayai anak saya semua. Jadi dari hal yang kecil sampai yang besar semua diatur anak saya. Saya hanya dibilang, Mama duduk manis aja, semua saya yang atur. Nanti Mama tinggal beserta saya untuk pernikahan ini, cuman gitu. Sampai waktu itu di dalam gereja, waktu pas pemberkatan nikah di dalam gereja itu, di dalam keluarga saya kan anak saya itu yang nomor satu itu sekarang jadi Muslim, dia tidak mau datang karena di gereja. Tapi saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah, dan waktu kita bisa berjalan ke depan itu di depan mimbar untuk mulai prosesnya, Tuhan itu bekerja. Di waktu itu hanya saya dan dua anak saya itu yang ada di gereja itu. Saya sendiri sampai gimana ya, wong pernikahan kok nggak ada saudara atau anak yang komplit. Saya masih berpikiran seperti itu, tapi saya kembalikan lagi, udah Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan, apa yang terjadi itu yang terbaik bagiku. Tahu-tahu di belakang saya itu ternyata saudara suami saya sudah datang memenuhi kursi-kursi. Saya senang sekali waktu itu. Ya Tuhan, Kau tidak membiarkan saya malu. Setelah ibadah di gereja selesai, itu saudara suami saya pamit. Saya sampai mendengar, loh kok malah pamit? Nah nanti di proses pernikahan di rumah nggak ada saudara lagi, sepi. Saya sedih lagi, tapi saya tepis lagi. Tuhan, Engkau berkarya pasti tepat pada waktunya. Engkau sediakan apa yang butuhkan, dan Engkau mesti tidak akan membiarkan kami malu. Dan ternyata benar, pas proses di dalam acara resepsi, iring-iringan itu saya pikir tinggal saya, anak saya ini yang menikah kan nomor 2, anak saya yang menikah sama anak saya yang satunya yang keragil. Waduh, kalau anakku yang pertama ndak datang, mosok sedikit yang ngiringin. Saudaraku juga nggak ada, kan saudara saya itu Muslim semua, sedang saudara bapak nggak bisa datang. Apakah saya nggak malu, saya gitu. Tapi saya
Tapi semua pikiran itu akhirnya saya serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu apa yang terbaik di dalam perkara ini. Karena aku tahu dari dulu Engkau selalu sertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami malu. Ternyata benar, setelah mulai masuk resepsi, anak saya yang pertama datang. Terus saudara saya semua datang. Saya senang sekali. Tuhan tidak membiarkan saya malu. Dan di proses pernikahan itu banyak sekali tamu-tamu yang datang. Pak Agung gini, loh Mah gimana ini? Banyak sekali yang datang, cukup enggak ya makanannya ya? Saya, jangan bilang gitu, kita percaya Tuhan tidak akan memalukan kita. Kita percaya, pokoknya jangan berpikiran yang negatif, kita harus positive thinking, saya gitu. Terus ternyata benar, setelah hampir selesai selesai resepsi, sudah ditutup, ternyata makanan itu berlimpah-limpah. Dan setelah mau ditutup itu juga terjadi angin kencang, sampai hujan deras, itu tamu-tamu sudah selesai. Ya, itulah kesaksian saya dulu sampai sekarang. Tuhan tetap ada di dalam proses semua masalah saya, dan Tuhan selalu sediakan jalan terang bagi saya. Disitulah kemuliaan Tuhan nyata. Sekian kesaksian saya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi pelayanan GBI Lamtera untuk sepekan ini. Mari awali hari bersama dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi on-site di ruang ibadah. Setelah memulai hari dengan kekuatan doa pagi, mari lanjutkan semangat kita di pertengahan minggu dengan suasana pujian dan penyembahan yang mendalam. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah pujian dan penyembahan yang penuh dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Worship Prayer Center dilaksanakan secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera, di mana kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam satu hati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Setelah kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah Worship Prayer Center, mari lanjutkan semangat kita di hari Sabtu pagi. Kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan program Selamat Pagi Sahabat yang akan menyegarkan hati dan memulai akhir pekan Anda dengan firman Tuhan yang penuh penghiburan. Ibadah Selamat Pagi Sahabat dilakukan secara online pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berkat di pagi hari yang baru. Setelah kita meresapi firman Tuhan di program Selamat Pagi Sahabat, kini saatnya bagi kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas muda. Lamtera Youth Community siap menyambut setiap anak muda yang ingin bertumbuh bersama dalam iman dan semangat pelayanan. LWC dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore, on-site di ruang ibadah. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkumpul, berdoa, dan saling menguatkan di dalam Kristus. Setelah kita bersama-sama memperkuat iman dalam Lamtera Youth Community, mari kita beralih ke pelayanan khusus untuk generasi muda kita. Abil dan Teens hadir setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yordan, lantai kedua. Setelah anak-anak dan remaja kita diberkati melalui Abil dan Teens, bagi jemaat yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung di gereja, kami menyediakan kesempatan untuk beribadah dari rumah. Ibadah online Minggu akan tetap hadir untuk menyapa Anda setiap pukul 7.15 pagi dengan penuh pengajaran dan penyegaran jiwa. Saksikan ibadah kami setiap Minggu pagi melalui kanal YouTube GBI Lamtera dan rasakan berkatnya dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Di saat yang penuh sukacita ini, kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat. Ibadah pagi dimulai pukul 9 pagi dan ibadah sore dimulai pukul 5 sore. Mari hadir secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera dan rasakan persekutuan yang menguatkan di tengah umatnya. Untuk mendukung perjalanan iman Anda,
GBI Lamtera dengan senang hati menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan untuk pemulihan tubuh dan jiwa, baptis selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga 3 sore, atau melalui hotline di 087 832 253 032. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha, kami dari GBI Lamtera dengan senang hati membuka kesempatan untuk bergabung dalam program Bantu UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow akun Instagram kami di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Dan yang terakhir, tag akun gbi.lamtera.semarang. Dan gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan memberkati sesama. Kami percaya, setiap langkah kecil membawa dampak besar. Berikut adalah tambahan pengumuman gereja. Saya pengikut Yesus, chapter 3. Mari terus bertumbuh dalam kasih Kristus, berjalan dalam terangnya, dan menjadi berkat di setiap kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Amin. Baik, pada kesempatan ini kami ingin berkenalan. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami? Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Ya Bapak Ibu, nanti sore akan dilayani oleh Ibu Tari. Minggu depan 2 kali ibadah. Karena ada perjamuan kudus, saya akan melayani Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi ada pengumuman SPY tanggal 5 September. Itu sebenarnya saya ada di Riau bersama dengan Bu Binari. Tadi saya beritahu kita baru pulang tanggal 5, tapi bukan mungkin, pasti saya akan pulang terlebih dahulu untuk membawakan acara SPY yang chapter 3. Dan bagi Anda yang sudah menyelesaikan chapter 1 dan 2, segera daftar. Karena itu betul-betul kami sejak akhir bulan sudah berada di Semarang di akhir Agustus, karena memang Tuhan kasih kami berkat untuk membawakan acara di Riau. Bantu doa saudara, mari kita angkat persembahan kita, tangan kita berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat apa yang harus aku persembahkan, ucap syukur apa yang aku harus berikan untuk berkenan kepadamu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita, Anda juga bisa melalui transfer Tukantos dengan scan QR Code. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat, tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Persembahan kami, persembahan yang berkenan kepadamu. Ini korban persembahan kami Tuhan. Kami mau taat padamu Tuhan, dan kami tahu setiap kali kami mengucap syukur kami atas semua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami belajar taat. Kami tahu kehidupan kami, keluarga kami, harta benda kami semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan. Di mana ada anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan. Di mana Yesus mengucap syukur di atasnya bisa memberi makan ribuan orang sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau sendiri yang menyuruh kami melakukan pembangunan. Kami serahkan apa yang kami punya Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur dan Engkau yang menguduskannya Tuhan. Kau bisa lakukan semuanya sampai pembangunan ini jadi dan masih sisa Tuhan. Itu karena Engkau saja. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kepaknya Ia akan menudungi kita. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Biarlah terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kiri, di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Biar di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab setiap pergumulanmu.
Diberkatilah setiap langkah kita, kemanapun kita keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. Kapanpun dan dimanapun Anda selalu memuji Dia, merenungkan firman-Nya dan melakukannya, maka sampai kapanpun Anda sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bersama-sama katakan, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia.